Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami, channel Error Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Halo, assalamualaikum anak-anak yang cerdas semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Maisara yang akan belajar di kelas 6, yaitu masih dengan tema 6 menuju masyarakat sejahtera dan subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 1. Baik anak-anak yang cerdas semuanya, sebelum kita belajar seperti biasa, kita harus tetap semangat, penuh cinta, dan berjuang untuk pintar. Anak-anak yang cerdas semuanya, pada muatan yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1 ini adalah ada 3 muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia dengan materi menentukan kalimat utama dan gagasan utama paragraf. Yang kedua, muatan PKN dengan materi hak warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menceritakan hak warga negara yang sudah terpenuhi. Pada muatan IPS, ada 2 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, menceritakan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak yang cerdas semuanya, kita akan belajar pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia dengan materi menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Anak-anak yang cerdas semuanya, perlu kalian ketahui bahwa gagasan utama paragraf adalah topik yang dibahas pada suatu paragraf dalam sebuah teks. Gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, atau pokok pikiran. Ingat anak-anak, gagasan utama disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, atau pokok pikiran. Gagasan utama terletak pada kalimat utama. Kalimat utama paragraf adalah kalimat yang memuat inti paragraf. Kalimat utama disebut juga kalimat pokok atau kalimat inti. Gagasan utama pada teks non-fiksi bisa ditulis secara tersurat atau tersirat. Kita akan mempelajari cara menentukan gagasan utama pada teks non-fiksi. Ayo kita perhatikan bagaimana cara menentukan gagasan utama pada teks non-fiksi berikut. Yang pertama, anak-anak, kita baca dengan cermat setiap kalimat dalam suatu paragraf. Yang kedua, kita tentukan kalimat utama paragraf. Yang ketiga, kita tentukan gagasan utama paragraf dengan menjawab pertanyaan. Apakah itu pertanyaan? Pertanyaannya adalah apa yang sedang dibahas. Baik anak-anak yang cerdas semuanya, sekarang ayo kita temukan kalimat utama pada setiap paragraf pada bacaan berikut di bawah ini. Ingat, kalian perhatikan judul bacaan ini adalah hak sebagai warga negara Indonesia. Pada bacaan ini terdiri dari 5 paragraf. Yang pertama, paragraf ini 2 paragraf, 3 paragraf, 4 paragraf, dan 5 paragraf. Pada setiap paragraf kita akan menentukan kalimat utama dan gagasan utama. Kita mulai dari paragraf pertama ya. Kalimat utama pada paragraf utama pada graf pertama adalah
yaitu sebagai warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Kita bisa lihat di dalam paragraf ini, sebagai warga negara kita memiliki hak yang harus diterima. Ini akan menjadi kalimat utama. Gagasan utamanya adalah hak sebagai warga negara. Kalian bisa melihat di dalam paragraf pertama ini adalah bacaannya hak sebagai warga negara. Baik, kita ke paragraf kedua. Kalimat utamanya yaitu setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum dari negara. Gagasan utamanya adalah hak mendapat perlindungan hukum. Kalian bisa menyesuaikan isi bacaan. Yang selanjutnya, paragraf ketiga, yaitu kalimat utamanya mendapatkan pekerjaan dan perlindungan yang layak juga menjadi hak kita sebagai warga negara. Gagasan utamanya yaitu hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada paragraf keempat, yaitu kalimat utamanya sebagai warga negara kita juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sedangkan gagasan utamanya hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan paragraf kelima, kalimat utamanya adalah selain ketiga hak tersebut, kita masih memiliki banyak hak yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik anak-anak yang cerdas semuanya, ini adalah penulisan yang sudah kita bahas tadi, bagaimana pada setiap paragraf itu terdapat kalimat utama. Silakan kalian perhatikan. Oke anak-anak yang cerdas semuanya, setelah kalian perhatikan tadi bagaimana menentukan kalimat utama dan gagasan utama, kita akan meninggalkan pelajaran bahasa Indonesia menuju pelajaran PKN, yaitu dengan materi hak warga negara Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menceritakan hak warga negara yang sudah terpenuhi. Baik anak-anak, kita mulai dengan materi hak negara Indonesia sebagai warga. Perlu kalian ketahui anak-anak, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita semua. Hak-hak sebagai warga negara Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ini adalah contoh hak untuk mendapat perlakuan yang adil di dalam hukum. Ayo anak-anak, coba kalian sebutkan hak-hakmu sebagai warga negara Indonesia sesuai gambar berikut ini. Baik anak-anak yang cerdas semuanya, kalian sudah memperhatikan bagaimana contoh hak sebagai warga negara. Sekarang kita akan ke materi PKN masih, yaitu materinya hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita sudah mengetahui beberapa hak warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak setiap warga negara di Indonesia harus dipenuhi. Mari kita pelajari hak-hak warga negara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Coba kalian perhatikan, di sini ada 11 hak warga negara Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak yang cerdas semuanya, kalian sudah tahu bagaimana hak-hak warga negara yang sudah diatur
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita akan menceritakan hak warga negara yang sudah terpenuhi. Kita memiliki hak sebagai warga negara. Hak kita sebagai warga negara tentunya sudah ada yang terpenuhi. Kita bisa menceritakan hak sebagai warga negara yang sudah terpenuhi. Kita bisa menceritakannya seperti teman kita Uni. Ayo kita dengarkan. Hai teman-teman, nama saya Uni. Saya akan menceritakan hak saya yang sudah terpenuhi. Aku mempunyai hak sebagai warga negara. Ada hakku sebagai warga negara yang sudah terpenuhi. Hak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran sudah aku dapatkan. Aku bisa bersekolah dan mendapatkan ilmu. Hakku untuk memelihara budaya juga terpenuhi. Aku bisa berlatih tarian daerah setiap pulang sekolah. Aku juga sudah mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Jika sakit, aku bisa berobat ke puskesmas loh di dekat tempat tinggalku. Itu contoh bagaimana aku ceritakan hakku teman-teman. Semoga teman-teman bisa menceritakannya ya. Saya Uni. Assalamualaikum. Baik anak-anak yang cerdas semuanya, muatan bahasa Indonesia PKN sudah kita pelajari. Sekarang kita ke muatan IPS dengan materi perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan dan menceritakan perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Salah satu hak sebagai warga negara adalah mendapat pekerjaan dan berhidupan yang layak. Hak tersebut dapat diwujudkan dengan mendapat pelatihan membatik. Pelatihan membatik menjadikan masyarakat terampil loh, sehingga bisa membuka usaha produksi batik. Usaha produksi batik dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Anak-anak yang cerdas semuanya, selain meningkatkan taraf hidup, usaha produksi batik juga dapat melestarikan budaya, sebab batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia. Ayo kita pelajari sikap mempertahankan kemerdekaan dan perilaku yang mencerminkannya sebagai berikut. Mencerminkan sikap sebagai berikut. Yang pertama, sikap mempertahankan kemerdekaan yaitu cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan. Ketiga, rela berkorban. Adapun perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan adalah yaitu melestarikan budaya bangsa, hidup rukun dan gotong royong, menjaga kelestarian lingkungan, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Sedangkan sikap membina persatuan dan kesatuan, perilakunya yaitu berteman dengan siapa saja, tidak memaksakan kehendak orang lain, membersihkan lingkungan bersama-sama, mempelajari kesenian dari daerah lain, dan menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Sedangkan sikap rela berkorban, perilakunya itu bersedia menolong dengan harta, bersedia menolong dengan tenaga, bersedia menolong dengan pikiran, mau mengalah saat bermain dengan adik, dan membantu tetangga yang terkena musibah. Oke anak-anak, dari 3 muatan yang sudah kita pelajari, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian pada muatan PKN, yaitu apa yang dimaksud dengan hak. Pada muatan IPS, sebutkan sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI, yaitu cinta tanah air, membina persaudaraan dan kesatuan. Yang ketiga, rela berkorban. Yang pada muatan bahasa Indonesia yaitu carilah kalimat utama dengan gagasan utama pada halaman 47 di buku siswa. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu sehat semua. Sebelum kita tutup, jangan lupa ya di like, komen, subscribe, dan share channel Erol Kembar. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.